Perkenalkan, saya Muhammad Faldriza Andri Nugroho dengan 3 digit MTRA 107. Sini saya akan membahas latar belakang dari student project kami, yakni Akalasia. Sebelumnya kita tahu bahwa sistem pencernaan adalah salah satu sistem yang krusial dan penting bagi tubuh kita, karena kelainan pada sistem tersebut dapat mengakibatkan gangguan penyerapan nutrisi dan juga transportasi dari makanan itu sendiri. Salah satu sistem pencernaan adalah bagian dari sistem pencernaan adalah esofagus, yang dimana ada salah satu kelainan di esofagus, yakni akalasia, yang kita angkat untuk student project kali ini. Mana akalasia adalah gangguan motilitas esofagus, tepatnya pada lower esophageal sphincter yang gagal relaksasi secara adekuat saat menelan, serta hilangnya fungsi peristaltik normal. Akalasia sendiri disebabkan oleh kerusakan saraf inhibitori yang nanti akan membantu pelepasan nitric oxide dan VIP menjadi terganggu, dengan saraf excitatory tetap normal, sehingga lower esophageal sphincter itu terkontraksi terus. Dan gejala utama dari akalasia adalah disfagia progresif, entah itu makanan padat atau cair, regurgitasi atau kembalinya isi lambung ke atas, lalu ada nyeri dada, batuk malam hari, dan penurunan berat badan. Lalu untuk diagnosis tidak cukup dari gejala saja, karena ada banyak kemiripan dengan penyakit-penyakit lainnya, khususnya di gastrointestinal. Untuk itu bisa dilakukan pemeriksaan penunjang seperti barium swallow untuk mendeteksi dilatasi dari esofagus. Meskipun insidensi dari akalasia ini sendiri dibilang sangat kecil, yakni 1/100.000 dengan prevalensi sekitar 10/100.000 juga, namun dampaknya terhadap kualitas hidup pasien itu sangat signifikan. Oleh karena itu, kami membuat student project ini dengan harapan tenaga kesehatan nantinya dapat lebih teredukasi dan memahami tentang penyakit akalasia ini. Mungkin sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Kazim dengan 3 digit integer 159. Baik, di sini kita memiliki beberapa rumusan masalah dan juga tujuan yang menjadi dasar dari student project yang akan kami lakukan. Lalu yang pertama itu ada definisi, apa definisi dan juga faktor dari akalasia. Lalu bagaimana epidemiologi dari akalasia. Lalu bagaimana patogenesis dari akalasia itu sendiri, dan apa gejala yang muncul pada pasien akalasia. Lalu bagaimana dengan diagnosis pada pasien akalasia, serta bagaimana tata laksana dan pengobatan pasien akalasia. Untuk tujuan dari student project ini sendiri adalah mengetahui seluruh rumusan masalah yang telah kita rumuskan tadi. Baik, selanjutnya adalah untuk tujuan umum dan juga tujuan khusus. Untuk tujuan umum sendiri, kami mengharapkan bahwa pembaca nantinya, yaitu sebagai masyarakat juga, ia akan lebih mengetahui mengenai gejala-gejala dari akalasia, lalu bagaimana upaya penanganan yang dapat mereka lakukan untuk memperkecil gejala maupun menyembuhkan dari penyakit ini, tentunya dengan pengobatan dokter. Dan kami juga berharap dengan demikian pembaca tersebut akan kembali menyebarluaskan informasi yang ia dapatkan ke masyarakat luas, agar dapat diterima dan juga dimanfaatkan oleh masyarakat agar dapat menekan epidemiologi sesignifikan mungkin. Untuk tujuan khusus sendiri, kami mengharapkan bahwa para peneliti nantinya akan lebih terfokus untuk mendalami penelitian mengenai akalasia lebih dalam, sehingga masyarakat pun akan mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam dan juga bisa menekan angka epidemiologi dengan signifikan. Selanjutnya, manfaat yang akan didapatkan oleh para pembaca adalah dengan mengetahui nantinya bagaimana definisi, lalu juga apa penyebab dari akalasia, bagaimana gejalanya, dan juga apa tata laksana yang bisa dilakukan untuk mengobati akalasia ini sendiri. Dan nantinya masyarakat bisa lebih waspada dan juga dapat mengetahui apa yang harus mereka lakukan ketika ada teman terdekat atau orang-orang terdekat yang terkena penyakit ini. Baik, perkenalkan, saya Madgali Krisna Gautama dengan 3 digit NIM terakhir 183. Jadi, apa itu akalasia? Akalasia merupakan salah satu gangguan motilitas esofagus yang ditandai oleh hilangnya gerakan peristaltik pada esofagus serta gagalan sphincter esofagus bagian bawah untuk relaksasi.
yang secara klinis menimbulkan keluhan disfagia atau kesulitan menelan. Jika tidak segera ditangani, dapat menimbulkan komplikasi serius seperti aspirasi, esofagitis, perforasi, dan juga malnutrisi. Akalasia sering dikaitkan dengan gangguan motilitas lain seperti spasme esofagus, difus, dan nutcracker esofagus karena gejala dan temuan manometrik yang mirip. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Alvin Fitria dengan 3 digit nomor 003. Jadi untuk menjelaskan mengenai faktor resiko dari akalasia. Baik, jadi akalasia itu bisa terjadi karena adanya disfungsi pada saraf yang bertugas untuk mengontrol transaksi tonus sphincter esofagus bagian bawah. Kemudian juga ada pengaruh dari cakupan genetik, di mana jika memiliki keluarga yang memiliki kendala atau penyakit seperti akalasia bisa meningkatkan resiko seseorang atau individu untuk mengalami penyakit akalasia ini. Kemudian juga ada dari gangguan imun, di mana bisa dari sel tubuh sendiri atau imun dari tubuh sendiri yang menyerang saraf dari esofagus bagian bawah tersebut, sehingga dapat memicu juga terjadinya akalasia. Kemudian tidak lupa juga ada infeksi, misalnya seperti penyakit Chagas yang disebabkan oleh Trypanosoma cruzi, yang juga dapat menyebabkan kerusakan pada saraf esofagus. Dan juga ada beberapa prosedur medis seperti endoskopi, skleroterapi, atau juga bisa disebabkan oleh cedera tulang belakang yang terkena kepada saraf dari esofagus tersebut. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Baik, selamat pagi dokter dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Evalina Putri Maranatha dengan 3 digit NIM terakhir 206. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai epidemiologi dari akalasia. Baik, akalasia adalah gangguan langka yang terjadi sekitar 1 kasus per 100.000 orang per tahun dan prevalensi 10 per 100.000. Kondisi ini tidak memandang usia, jenis kelamin, ataupun ras, tetapi kasus rawat inap meningkat terutama pada usia kurang dari 65 tahun dan kelompok ras minoritas di Amerika Serikat. Angka kejadiannya bervariasi di luar Amerika Serikat, yaitu antara 0,1 sampai 1 kasus per 100.000 penduduk per tahun. Di Australia Barat, kasus meningkat dari 0,8 menjadi 2,1 per 100.000 orang per tahun, dengan akalasia tipe 2 yang paling umum. Pria dan wanita terkena dengan frekuensi yang serupa, yaitu umumnya pada usia 20-50 tahun dan puncaknya pada usia 30-60 tahun. Dan hanya 2-5% terjadi pada anak-anak di usia kurang dari 16 tahun. Baik, sekian dari saya. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan patogenesis dari akalasia. Akalasia adalah gangguan motilitas esofagus yang ditandai oleh kegagalan sfinkter esofagus bawah untuk relaksasi secara adekuat dan hilangnya peristaltik pada korpus esofagus. Kondisi ini disebabkan oleh degenerasi neuron inhibitorik di plexus myentericus, khususnya neuron yang menghasilkan neurotransmitter seperti nitric oxide dan vasoaktif intestinal peptide. Hilangnya inhibitor ini menyebabkan lower esophagus ini tetap dalam keadaan hipertonik dan gagal relaksasi saat proses menelan, sehingga makanan sulit masuk ke lambung dan menumpuk di esophagus. Selamat siang, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dabagus Sadewantara dengan nomor Demakil 232. Saya izin melanjutkan untuk bagian patogenesis dari akalasia. Jadi patogenesis dari akalasia masih sering diperdebatkan, namun semakin banyak studi yang mendukung teori bahwa akalasia ini disebabkan oleh kombinasi dari beberapa faktor yang meliputi infeksi autoimun dan genetik. Salah satu pemicu akalasia yang paling banyak diteliti adalah infeksi virus, terutama herpes simplex virus tipe 1 yang dapat memicu respon imun abnormal pada individu dengan kerentanan genetik. Respon ini ditandai dengan infiltrasi plexus myentericus oleh limfosit T cytotoxic CD8+, dan pelepasan sitokin proinflamasi seperti interferon gamma dan interleukin 17 yang menyebabkan peradangan kronis dan penghancuran selektif neuron inhibitorik. Sifat autoimun dari akalasia diperkuat oleh keberadaan autoantibodi yang bersirkulasi pada banyak pasien, termasuk antibodi antineuronal yang menargetkan plexus myentericus. Kehadiran autoantibodi ini menunjukkan adanya proses autoimun yang terus berlangsung dan menyerang neuron enterik, berkontribusi terhadap apoptosis atau kematian sel neuron. Selain itu, prevalensi tinggi alel HLA kelas 2 tertentu seperti HLA-DQW1 dan lainnya mengindikasi adanya predisposisi genetik yang mempermudah timbulnya respon imun abnormal, kemungkinan melalui peningkatan presentasi antigen virus atau antigen diri kepada sel imun.
Kerentanan genetik ini seringkali berasosiasi dengan kondisi autoimun lainnya, memperkuat peran disregulasi sistem imun dalam terjadinya akalasia. Izin melanjutkan terkait gejala dari akalasia. Sebelumnya perkenalkan, saya Nandi Ranas dengan 3 digit NIM akhir 029. Jadi, gejala klinis akalasia itu meliputi yang pertama, ada disfagia, di mana disfagia merupakan kondisi kesulitan menelan baik makanan padat maupun cair, bersifat progresif dan menjadi gejala paling awal dan utama dari akalasia ini. Selanjutnya ada regurgitasi, di mana regurgitasi merupakan kondisi ketika makanan yang tidak tercerna naik kembali ke mulut. Hal ini berisiko menyebabkan aspirasi, terutama saat berbaring. Lalu selanjutnya ada gejala respiratorik, yaitu meliputi batuk kronis, suara serak, dan juga bronkitis. Lalu terjadi atau terasa nyeri dada dan kardiak, di mana rasa nyerinya itu seperti angina akibat distensi atau spasme esofagus. Lalu terjadi penurunan berat badan akibat asupan nutrisi yang menurun karena disfagia dan juga regurgitasi sebelumnya. Adapun komplikasi jangka panjangnya itu meliputi risiko dari karsinoma sel squamosa esofagus, infeksi saluran nafas bawah seperti pneumonia, aspirasi, dan juga bronkitis. Adapun skor gejala yang dinamakan dengan Eckhart score, ini digunakan untuk menilai dari gejala akalasia, yaitu meliputi disfagia, regurgitasi, nyeri dada, dan juga penurunan berat badan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lukas Kalikulandari dengan 3 digit NIM terakhir 081. Sini saya izin untuk menjelaskan mengenai diagnosis dari akalasia. Gejala akalasia seringkali tidak khas sehingga diperlukan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis dan menyingkirkan penyebab lain seperti keganasan. Ada 3 pemeriksaan utama yang seringkali digunakan, yaitu yang pertama adalah barium swallow. Ini merupakan pemeriksaan awal yang paling sering direkomendasikan. Gambaran khas yang dapat dilihat yaitu adalah bird's beak atau paru burung, yaitu adanya penyempitan di bagian distal dan disertai pelebaran di bagian proksimal esofagus. Selain itu juga tidak adanya gerakan peristaltik ketika fluoroskopi. Dan untuk time barium swallow ini bisa digunakan untuk menilai pengosongan esofagus yang nantinya akan diukur dari tinggi kolom barium pada menit ke-1, 2, dan juga 5. Selanjutnya ada pemeriksaan endoskopi saluran cerna atas atau EGD. Ini memiliki akurasi yang rendah untuk diagnosis akalasia, tapi dapat digunakan untuk menyingkirkan kemungkinan adanya lesi ganas. Pada stadium lanjut dapat terlihat esofagus yang melebar, berliku, atonik, dan disertai sisa makanan dan saliva atau tampilan roset esofagus. Jika terjadi tahanan saat melewati sphincter yang disertai dengan penurunan berat badan yang progresif, terutama pada usia tua, maka dapat dicurigai adanya pseudoakalasia akibat keganasan dan dapat dievaluasi lebih lanjut dengan CT scan, endosonografi, atau USG abdomen. Sekian penjelasan dari saya. Untuk esophageal manometri akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teresia dengan 3 digit NIM terakhir 129. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai esophageal manometri, yaitu sebuah alat diagnostik yang digunakan untuk menguji kekuatan otot dalam esofagus. Pemeriksaan tersebut tidak lain merupakan gold standard dalam pemeriksaan akalasia, yaitu kondisi di mana lower esophageal muscle-nya itu sedikit tidak bisa relaksasi sehingga makanan tidak dapat masuk ke dalam perut. Dan proses tersebut dapat menggunakan sebuah sensor tekanan yang akan dimasuki ke dalam esofagus dengan cara menelan. Dalam kondisi seperti akalasia, manometer menunjukkan adanya esofagus yang terus berkontraksi tanpa ada istirahat, dan pemeriksaan tersebut sangat penting untuk menghilangkan diagnosis lainnya yang berkaitan dengan gangguan motilitas esofagus. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Franz dengan 3 digit NIM terakhir 103. Saya akan membahas mengenai pengobatan baik yang invasif maupun non-invasif. Yang pertama ada dilatasi pneumatik atau PD, adalah metode non-bedah efektif yang menggunakan balon 30-40 mm secara bertahap, cocok untuk gejala kambuh pasca myotomi. Yang kemudian ada myotomi helar laparoskopik, yaitu memotong otot LAS dan disertai dengan penduplikasi. Kemudian ada peroral endoscopic myotomy atau POEM,
adalah alternatif endoskopik dengan fleksibilitas panjang myotomi, unggul untuk semua tipe, terutama tipe 3. Kemudian ada injeksi toksin botulinum, itu aman untuk pasien lansia dengan kondisi buruk, tetapi hanya memberikan efek yang sementara. Dan yang terakhir itu untuk pasien dengan kasus achalasia stadium akhir ditandai dengan esofagus dilatasi dan komplikasi yang berat, di mana esofagektomi atau gastrotomi paliatif mungkin diperlukan. Baik, perkenalkan nama saya Imadi Aditya Suta dengan 3 digit terakhir itu 33. Izin menyampaikan kesimpulan, jadi akalasia merupakan gangguan motilitas esofagus yang jarang namun serius, ditandai oleh hilangnya peristaltik normal dan kegagalan les untuk berrelaksasi saat menelan. Kondisi ini menyebabkan gejala utama berupa disfagia progresif terhadap makanan padat maupun cair, regurgitasi, nyeri dada, serta penurunan berat badan, di mana kondisi ini yang secara signifikan menurunkan kualitas hidup daripada pasien. Sebelumnya perkenalkan saya Lisa Februari dengan 3 digit NIM terakhir 055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saran dari SP pada hari ini. Jadi sangat penting bagi tenaga medis dan mahasiswa kedokteran untuk memahami patofisiologi, gejala khas, dan pilihan diagnosis serta terapi dari akalasia ini. Edukasi dan pelatihan klinis yang tepat dapat meningkatkan deteksi dini dan mencegah komplikasi. Tata laksanaan sebaiknya mengikuti protokol terkini dan melibatkan pendekatan multidisipliner guna meningkatkan kualitas hidup pasien. Edukasi kepada masyarakat juga harus ditingkatkan